Yang tidak mau mengikuti ajaran ratu ini maka akan digantung yang panjang, kemudian dia akan dibakar hidup-hidup. Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik channel aku, Mira Sarini. Ya, bukan Sarini ya, beda jauh. Untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Nah, di video kali ini aku akan berceritakan tentang kisah seorang ratu pertama yang ada di dalam sejarah yang berasal dari dinasti Tudor, yaitu tentang Mary I atau yang dikenal dengan Mary Tudor. Seperti apa kisahnya? Ikuti ceritanya. Kisah sang Ratu Mary I yang beringas hingga dijuluki Bloody Mary. Kisah para raja dan ratu kerajaan Inggris memang selalu menarik untuk diikuti ya. Kehidupan mereka nggak selalu nyaman meski bergelimang harta. Banyak juga yang harus melalui jalan pahit dan berduri demi mencapai singgasananya. Salah satunya adalah Mary I atau yang dikenal dengan Mary Tudor. Mary I merupakan ratu Inggris yang lahir dari pernikahan Raja Henry ke-8 dan istri pertamanya Catherine of Aragon. Dia memerintah pada tahun 1553 sampai 1558, hanya rentang waktu 5 tahun. Oleh masyarakat Inggris, sosok Mary I dipuja sekaligus dicaci maki. Mary I naik tahta pada saat berusia 37 tahun. Selama pemerintahannya yang singkat, dia telah membantai ratusan orang dengan membakar mereka di tiang pancang. Mary lahir dengan nama Mary Tudor pada 18 Februari 1516 di Istana Placentia di Greenwich, Inggris. Dia satu-satunya anak Raja Henry ke-8 dengan istri pertamanya, Putri Catherine of Aragon yang masih bertahan hidup. Mary dibaptis sebagai seorang Katolik tidak lama setelah kelahirannya. Jadi, Catherine of Aragon, ibunya Mary, hamil sebanyak 6 kali. Ibunya Mary ini menikah dengan ayahnya Raja Henry ke-8 ini pada saat berusia 23 tahun dan ayahnya berusia 18 tahun. Awalnya ibunya Mary ini menikah dengan abangnya Henry yang bernama Arthur. Waktu itu mereka sama-sama berusia 15 tahun. Selang beberapa bulan kemudian setelah menikah dengan suami pertamanya itu, abang si Henry ini, kemudian Arthur ini meninggal. Nah, mengendaslah si Catherine ini beberapa tahun untuk memperkuat dinasti, maka dijodohkanlah kembali antara Catherine of Aragon, ibunya Mary ini, dengan Henry ke-8, ayahnya Mary. Kemudian awalnya si Henry ini menolak karena gak enak lah ya bekas istri abangnya sendiri. Tapi untuk kepentingan kerajaan makanya akhirnya mereka menikah dan hamil lah sebanyak 6 kali si Catherine. Kehamilan pertama lahir mati dan yang kedua sempat lahir laki-laki. Raja Henry sangat senang waktu itu, pestanya dirayakan besar-besaran. Namun sayang, 7 minggu kemudian anaknya yang bernama Henry juga ini kemudian mati. Begitu juga dengan kehamilan ketiga, keempat juga begitu. Sempat lahir kemudian mati. Nah, di kehamilan yang kelima kemudian lahirlah Mary ini. Mary inilah yang lahir kemudian tumbuh sampai dewasa. Dan sebenarnya setelah Mary ini juga Catherine ini sempat hamil juga, kemudian sama seperti kehamilan sebelum-sebelumnya, sempat lahir kemudian mati. Jadilah Mary I ini adalah anak satu-satunya di pernikahan Henry ke-8 dan Catherine of Aragon. Little Mary tumbuh memiliki rambut merah ibunya dan pipi kemerahan ayahnya. Henry menyayangi putri kecilnya tersebut, seorang anak yang cerdas dan dewasa sebelum waktunya. Pada usia 4 tahun, Mary menjamu delegasi Prancis yang sedang berkunjung dengan pertunjukan harpsichord yang sempurna. Pada usia 9 tahun, dia bisa membaca dan menulis Latin dengan lancar. Sayangnya, ayah Mary menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penggantinya. Telah gagal melahirkan anak laki-laki, Raja Henry ke-8 menceraikan Catherine. Sebagai gantinya, dia menikahi Anne Boleyn pada tahun 1520. Tidak hanya meninggalkan ibunya, Henry ke-8 juga membuang Mary Tudor ke Wales dan mencoretnya dari daftar pewaris tahta.
Awalnya karena perceraian antara orang tua Mary I ini menemui jalan buntu, maka Raja Henry ke-8 nekat mendirikan gereja Inggris dan memutuskan hubungan dengan Roma pada tahun 1534. Bukan cuma itu, Henry juga mendesak parlemen untuk menyatakan Mary tidak sah sebagai pewaris dan mendepaknya jauh tanpa kontak dengan ibunya. Suatu ketika di musim panas, seorang anak laki-laki dibawa ke istana, yaitu kakak tirinya. Dia diberitahu namanya adalah Henry Fitzroy, yang berarti putra raja. Henry Fitzroy ini lahir dari hubungan gelap ayahnya Henry ke-8 dengan perempuan lain dan tidak sah secara hukum. Setelah anak laki-laki itu tiba, Mary dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicopot sebagai pewaris dari ayahnya. Ibunya diusir dari kastil dan Mary tidak pernah melihat ibunya lagi. Karena tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, Raja Henry ke-8 akhirnya menikahi Anne Boleyn, salah satu dayang Catherine. Setelah Anne melahirkan Elizabeth I, Henry yang tidak mencintai Anne lagi karena juga tidak bisa memberikan anak laki-laki. Sang raja mencari-cari alasan dengan memberikan tuduhan palsu, menghukum mati dan memenggal kepala Anne Boleyn pada tahun 1536. Setelah menghukum mati Anne, Henry menikahi Jane Seymour yang akhirnya melahirkan seorang putra bernama Edward VI. Di tahun-tahun berikutnya dia menjalin ikatan erat dengan Catherine Howard, ibu tiri muda yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Mary I ini. Tapi dia kehilangan sosok ibu lain ketika Howard ditinggal. Pada tahun 1544, Henry ke-8 mengembalikan Mary Tudor dan Elizabeth I, anak dari istri-istri sebelumnya, ke istana. Henry juga mengembalikan posisi Mary dan Elizabeth sebagai pewaris tahta. Sementara Mary Tudor menjadi pewaris kedua setelah Edward VI. Elizabeth I harus puas berada di posisi ketiga sebagai pewaris tahta tersebut. Baru setelah Henry menikahi Catherine Parr, istri ke-6-nya, masa depan Mary mulai dipulihkan. Catherine Parr meyakinkan Henry ke-8 ini untuk mengembalikan Mary ke garis tahta. Saat itu Mary sudah berusia 27 tahun. Mary I yang tadinya terusir diperbolehkan kembali ke istana dengan syarat yang cukup berat. Dia harus mengakui ayahnya sebagai raja dan ilegalitas pernikahan sang ayah dengan ibunya. Dengan terpaksa, Mary mengikuti permintaan tersebut. Setelah saudara tirinya Edward VI, putra dari pernikahan ayahnya dengan dayang Anne Boleyn, yaitu Jane Seymour, meninggal dunia, Mary berhasil mengumpulkan dukungan untuk menjadi ratu. Sebelumnya, tahta akan jatuh pada cucu adik Henry bernama Lady Jane Grey. Begitu menjadi ratu, dia berusaha untuk mengembalikan legalitas pernikahan orang tuanya. Dia juga bertekad untuk membawa Raja Inggris kembali pada gereja Roma. Begitu dendam pada Anne Boleyn, dia sampai gak rela jika Elizabeth I menjadi penerusnya. Elizabeth I adalah anak dari Henry ke-8 dengan Anne Boleyn. Kebahagiaan Anne setelah berhasil mendepak Catherine of Aragon, ibunya Mary, tak berlangsung lama. Anne juga mengalami nasib yang sama, bahkan lebih buruk dari Catherine. Dia dieksekusi dengan cara dipenggal karena tuduhan yang dibuat-buat oleh Henry sendiri. Sebab utamanya, Anne tak kunjung memberikan keturunan anak laki-laki untuk Raja Henry ke-8. Kematian Anne ini tidak membuat kemarahan Mary reda. Konon dia sampai mengurung Elizabeth di salah satu tower istana. Sementara itu, Mary mengajukan permohonan untuk menikahi Philip II dari Spanyol dan disetujui. Jelas dia ingin memiliki keturunan agar tahta tidak menurun ke Elizabeth I. Kala itu Mary berusia 37 tahun, sementara Philip 26 tahun. Meskipun ada kandidat lain yang lebih menguntungkan, namun Mary tetap memilih Philip. Dia mengatakan, pernikahan saya adalah urusan saya sendiri, ucap Mary pada saat di parlemen. Ketika Edward ke-6 mewarisi tahta di usia 9 tahun pada tahun 1547, Mary harus menghadapi perbedaan di antara mereka terkait
agama. Berbeda dengan Edward dan Elizabeth I yang menganut Protestan, Mary Tudor adalah seorang penganut Katolik yang taat. Saat Edward naik tahta tahun 1547 ini, Edward VI menyebarkan paham Protestan kepada seluruh rakyatnya, termasuk pada Mary. Namun, alih-alih tunduk, Mary memutuskan untuk memegang teguh keyakinan lamanya sebagai seorang Katolik. Namun Edward tidak berumur panjang. Ia meninggal karena penyakit tuberkulosis pada tahun 1553. Menjelang kematiannya, sang raja memutuskan untuk menghapus Mary I ini dari daftar pewaris karena keyakinannya sebagai Katolik. Nah, sebagai gantinya Edward menjadikan sepupu jauhnya yang beragama Protestan bernama Lady Jane Grey sebagai penerus takhta yang sah. Sesuai amanat Edward, Jane Grey naik tahta pada tanggal 10 Juli 1553. Tidak ingin posisinya diambil, Jane Grey meminta ayah mertuanya, Northumberland, untuk menangkap Mary. Mary yang tidak terima dengan naiknya Jane Grey memutuskan kabur ke East Anglia dan mengumpulkan pasukan. Dalam waktu 9 hari, Mary berhasil mengalahkan Northumberland, menggulingkan Jane Grey dari kekuasaannya, dan memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Inggris. Berbeda dengan kebanyakan putri lain yang menjadi ratu karena menikahi seorang raja, Mary memerintah dengan haknya sendiri yang membuatnya jadi Ratu Inggris pertama sepanjang sejarah. Di bawah kepemimpinannya, Mary I mengembalikan Katolik sebagai agama resmi Inggris, menghapus banyak hukum agama yang dibuat oleh ayah dan saudara tirinya, dan memulihkan doktrin gereja Katolik. Bagi penganut Katolik, keberadaan Mary sebagai ratu tentu sangat melegakan. Tapi bagi penganut Protestan, Mary jelas adalah mimpi buruk. 3 tahun setelahnya, Mary membakar sekitar 300 orang Protestan yang menolak merubah keyakinannya menjadi Katolik. Untuk kejahatan itu, sang ratu dijuluki dengan Bloody Mary oleh rakyatnya sendiri. Mary I menikah dengan Pangeran Philip dari Spanyol yang juga beragama Katolik pada Juli 1554 dengan harapan dia akan mendapatkan seorang ahli waris yang dapat mencegah jatuhnya tahta ke tangan Elizabeth I. Sayangnya, tidak semua orang bahagia dengan pernikahan tersebut. Tidak lama setelah pernikahan itu, Mary I harus menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Sir Thomas Wyatt. Lagi-lagi Mary berhasil menggagalkan pemberontakan itu. Dia kemudian mengeksekusi Thomas Wyatt dan 90 pemberontak lainnya, termasuk ayah Lady Jane Grey. Untuk membalas pengkhianatan itu, Mary kemudian memenggal Jane Grey yang tidak bersalah dan menjebloskan Elizabeth I ke penjara atas tuduhan pengkhianatan. Meski pada awalnya pernikahan Mary dan Philip II berjalan baik, namun tidak adanya keturunan di antara mereka menimbulkan masalah tersendiri. Sementara aliansi dengan Spanyol menyeret Inggris ke dalam konflik militer dengan Prancis yang membuatnya harus melepaskan Calais. Kisah Mary I berakhir menyedihkan pada tahun 1558. Sang ratu akhirnya meninggal pada tanggal 17 November 1558 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Besar kemungkinan dia menderita kanker rahim. Selanjutnya, mimpi buruk Mary selama hidup menjadi kenyataan. Sang adik tiri naik tahta dengan gelar Elizabeth I. Meski sempat dikenal sebagai sosok ratu yang kejam, namun agaknya dalam beberapa tahun terakhir dia mendapat penilaian kembali. Pemerintahan Mary I telah mengubah banyak aturan perang termasuk politik. Mary I juga merestrukturisasi ekonomi, mengatur kembali milisi, dan membangun kembali angkatan laut. Skala pencapaian Mary sering diabaikan. Mary memimpin satu-satunya pemberontakan yang berhasil melawan pemerintah pusat di Inggris pada abad ke-16. Ratu Mary I ini juga berhasil menghindari penangkapan, memobilisasi kudeta balasan, dan pada saat krisis dia menunjukkan keberanian, ketegasan, dan mahir secara politik. Ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Mary dikenang karena kegagalannya mempertahankan Calais. Tapi bukankah sebelumnya dia mampu membuat pasukan Inggris dan Spanyol melakukan penangkapan Saint Quentin yang menewaskan 3.000 orang dan menahan 7.000 orang?
Bagaimana cerita kisah pembantaian yang dilakukan oleh Mary I ini terhadap rakyatnya sendiri? Nah, Mary I bukanlah satu-satunya pemimpin yang melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri. Ayahnya, Henry ke-8, juga pernah mengeksekusi 81 orang rakyatnya karena menolak untuk mengikuti ajarannya. Dan Elizabeth I juga sama, melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri. Kenapa Mary I ini saja yang dianggap berdarah sehingga diberi gelar Bloody Mary? Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, silakan berikan komentar kamu di kolom komentar. Apa pendapat kamu tentang Mary I ini? Demikian cerita tentang kisah Mary I atau yang dikenal dengan Mary Tudor. Oke, next aku akan membahas tentang Ratu Elizabeth pertama yang makeupnya sampai 2 cm, yang cuci mukanya hanya 1 kali seminggu. Seperti apa kisahnya? Tungguin di video aku berikutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kamu suka ceritanya, jangan lupa like dan berikan komentar kamu di kolom komentar.